وبارك عليه وعلى آله. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله كما لا نهاية لكمالك وعدد كمالك. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله كما لا نهاية لكمالك وعدد كمالك. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله كما لا نهاية لكمالك وعدد كمالك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام كإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم أكرمنا بالتقوى جملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة حققنا يا ربنا بالتقوى مع الاستقامة وأعذنا من مجيبات الندامة يوم القيامة. اللهم هذا منك بك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ma'asyarul hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani rahimakumullah jamaah Majelis Taklim Ilmu Fiqih Masjid Al-Muhajirin OPI rahimani rahimakumullah.
Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Allah ya Rabbana. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita pada Ahad malam Senin, tepatnya di malam hari yang ke-23 daripada bulan Jumadil Ula, dalam keadaan sehat wal afiah, dalam keadaan kita dipilih Allah untuk dimuliakan oleh Allah dengan duduk beriktikaf sembari menambah ilmu pengetahuan kita atau memperkokoh apa yang mungkin insyaallah sudah kita ketahui dari sebelumnya. Ma'asyiral ahbab rahimani rahimakumullah, kita telah masuk pada pembahasan seputar tentang hukum-hukum salat. Pada pertemuan yang kemarin telah kita jelaskan tentang uzur-uzurnya salat. Dalam makna uzur di situ, seorang tidak dikatakan berdosa ketika dia meninggalkan salat dengan keadaan sebab-sebab adanya uzur. Di antara uzur kemarin disebutkan adalah an-nisyan, lupa, ya, karena lupa. Kemudian sebab yang lainnya adalah karena kita ada uzur safar, yaitu musafir, boleh jadi mentakdim atau mentakhir salat. Kemudian uzur juga termasuk tidur yang memang tidak seperti biasanya, dan itu semua kita sudah jelaskan kepada Bapak sekalian. Kemudian adanya ikrah, kalau kita memang dipaksa, diancam untuk tidak bisa sholat. Nah, sedikit tambahan satu poin mengenai uzur, kita boleh untuk menjamak sholat kalau kita ada kendala untuk tidak bisa melakukan di waktunya, sedangkan kita bukan musafir. Kami contohkan kemarin seperti orang yang hendak melakukan operasi, ya, kita sakit, nah operasi besar Pak. Operasi itu akan dilaksanakan dari misalnya baik sebelum waktu maghrib sampai tembus masuk isya. Nah seperti ini sama seperti orang tidur. Jadi maghrib itu lewat karena dia akan mulai operasi dari sebelum maghrib. Kalau memang di situ kondisinya kita dalam kondisi biusnya tidak total, artinya akal badan kita sehat, operasi di kaki bagian pucuk normal, maka ketika kita tahu masuk waktu maghrib, maka kalau memang kita mampu untuk sholat sekedar dengan menggerakkan kepala, silakan. Kalau tidak mampu sama sekali, dengan kita menggerakkan mata kita gerakkan. Kalau memang akal kita masih normal, tidak ada masalah yang di bius bagian bawah, lalu kita dianjurkan untuk mengqadha sholat setelah itu. Atau boleh juga kalau memang kondisi itu sebaliknya, ya, kalau memang kita tidak bisa, bukan karena kita yang dioperasi atau kita yang mengoperasi, kita yang sebagai dokternya Pak. Ngoperasi ini dijadwalkan mulai dari jam 5:30 sampai jam 9, dan dalam kondisi sedang operasi tidak mungkin kita tinggalkan. Maka begitu masuk waktu maghrib, kita boleh meniatkan jamak takhir. Maghrib tadi kita niatkan jamak takhir untuk sholatnya dilakukan di waktu isya. Nah ini memang kondisi yang emergen, tidak bisa ditinggalkan. Orang operasi tidak mungkin meninggalkan, harus dia selesaikan. Sementara waktu maghrib itu sempit, dilakukan dari 5:30 selesai jam 9 malam misalnya baik, atau jam 8 walhasil maghrib itu lewat waktunya, maka boleh dengan kondisi seperti itu. Tapi kapan kita berniat menjamak takdim takhir itu? Ketika sudah pasti masuk waktu maghrib, bukan sebelum maghrib masuk sudah niat dulu untuk menjamak. Tak, syarat jamak itu setelah masuk waktu sholat yang pertama, lalu kita niatkan untuk sholatnya dijamakkan, takhirkan. Karena kondisi kita tidak mungkin untuk melakukan sholat tersebut. Sama seperti yang kita gambarkan juga kemarin, orang yang terjebak macet di jalan tol atau di jalanan yang tidak mungkin dia minggir, tidak ada tempat sholat, nak dibiarkan mobilnya di tengah, tidak mungkin dia tinggalkan sholat, sementara dia harus mengikuti irama perjalanan mobil itu. Mobil ini merayap, perjalanan masih puluhan kilo. Singkat cerita, diprediksikan dia tidak akan mendapatkan waktu sholat maghrib itu untuk dilaksanakan. Maka dia bertahan, begitu dia lihat tinggal waktunya tinggal sedikit lagi, cepat dia niatkan jamak takhir, diniatkan jamak takhir. Nah kondisi seperti ini tentu tidak berulang setiap hari, ya, hanya terjadi mungkin sekali dalam beberapa kesempatan saja, yaitu yang namanya darurat itu tidak selalu Pak. Kalau selalu bukan lagi darurat namanya. Tapi masyaallah ahbab rahimakumullah, malam ini kita akan bahas mengenai waktu-waktu yang diharamkan kita untuk sholat. Dalam pembahasan ini ada dua yang kita nak bahas. Pertama, kapan waktunya. Kedua, sholat apanya, apa sholatnya.
yang tidak boleh itu. Ya, waktu-waktu yang diharamkan untuk melakukan sholat. Jadi ada dalam kehidupan kita sehari-hari ini waktu yang kita dilarang Allah untuk sholat. Walaupun tujuan kita untuk ibadah, kita pengen sholat, tapi Allah sendiri yang melarang kita untuk tidak boleh melakukan sholat itu. Ya, kita sendiri dilarang oleh Allah untuk tidak boleh untuk melakukan sholat. Ada pada perempuan. Tidak connect mungkin TV-nya. Coba lihat. Masyaallah bab hadirin rahimakumullah. Ini perlu kita ketahui. Ya, walaupun tujuan kita sholat, tapi ternyata ada waktu-waktu yang kita dilarang Allah untuk melakukannya. Nah, sholat ini juga sholat apa? Tidak semua sholat. Ada sholat-sholat tertentu yang kita memang dilarang untuk melakukannya. Ada sholat yang dibolehkan, ada yang sholat tidak diperbolehkan. Baik, masyaallah bab rahimani rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fil ilmi fid darin amin. Awqatul lati tahrumu fiha as-shalah. Waktu-waktu yang diharamkan kita untuk melakukan salat. Waktu-waktu yang kita diharamkan untuk melakukan salat. Wa ba'dhum yu'abbiru bi awqatil lati tukrahu fiha as-shalah. Sebagian ulama mengatakan bukan haram tapi makruh. Makruhnya makruh tapi yang mendekati kepada haram. Makruh yang mendekati kepada haram. Sebagian ulama mengatakan hukumnya haram. Ai tukrahu karahatut tahrim, yaitu makruh yang mendekati kepada haram. Jadi harus kita jauhin, jangan sampai kita lakukan. Awqatul lati tarhum fiha shalah khamsa. Ada 5 waktu yang kita dilarang untuk melaksanakan salat. Sekarang kita nak tahu dulu waktunya apa. Habisnya kita harus tahu juga salatnya apa. Ya, karena tidak semua salat diharamkan. Ada jenis-jenis salat yang kita diperbolehkan walaupun di waktu yang diharamkan untuk salat. Awqatul lati tahrimu fiha shalah khamsa, thalathatun muta'alliqah bi zaman wa tsani muta'alliqan bil fi'il. Ada 5 waktu yang diharapkan dalam untuk kita melakukan salat. Yang 2 berhubungan dengan waktu itu sendiri. Yang 3 berhubungan dengan waktu, yang 2 berhubungan dengan perbuatan. Berhubungan dengan perbuatan. Yang 3 berhubungan dengan waktu. Tapi kita mulai. Yang pertama, awqatul thalathatul ula muta'alliqah bizaman. Yang pertama, min tulu'is syams hatta tartafi'a qadr ramah fi ra'il 'ain mujarrabah. Ai ma yusawi sitata daqiqah, sitata asyar daqiqah. Bapak hadirin rahimakumullah, waktu yang pertama kita tidak boleh salat di saat terbit matahari. Ya, di saat terbit matahari. Kalau kita mulai, mungkin kita mulai dulu dari habis salat subuh. Dari selesai salat subuh, ini dengan perbuatan, Pak ya. Dari mulai selesai salat subuh sampai terbit matahari. Ini diharamkan kita untuk salat. Sekali lagi, ini tampung dulu Pak ya. Tidak semua salat. Nanti akan kita jelaskan salat apa yang dibolehkan. Jadi dari habis salat itu, habis salat subuh sampai masuk waktu tulu'is syams, terbit matahari. Itu diharamkan untuk salat. Jadi relatif kapan Bapak sudah salat, maka setelah itu masuk waktunya. Kalau misal kita salat bangun adzan subuh sekarang jam 4:19 ya Pak, 4:19. Sementara qomat jam 4:19 Pak ya. Qomat jam 5:04 misal. Selesai salat jam 5:05 Nah, mulai dari selesai salat itu sampai terbit matahari. Ada sebagian masjid dia lebih cepat salatnya. Adzan kurang 4:19, mungkin jam 4:35 sudah qomat dia. Jadi hitungannya bukan dengan jam, dengan waktu, tapi dengan perbuatan. Begitu sholat sudah kita lakukan, maka masuk waktu haram untuk melakukan sholat. Makanya di situ tidak kita kenal dalam hukum sholat itu adanya sholat sunnah ba'diyatis subuh. Sholat sunnah ba'da subuh dak kate. Ya, tidak ada sholat sunnah sampai terbit matahari. Nah, terbit matahari ini ya, sampai terbit matahari nyambung lagi masuk waktu yang kedua yang diharapkan. Dari terbit matahari sampai masuk waktu isyraq, waktu suruk. Nah, di sini jangan terkecoh. Kadang-kadang di jam digital seperti yang kita ini, atau dari jadwal yang dikeluarkan oleh masjid atau depak, kadang Masjid Agung, di situ mereka akan tulis di situ waktu sholat, ya, mulai dari imsak
subuh. Kemudian tulu, nah, dia tulis tulu. Nah ini perlu kita tanyakan, kalau makna tulu itu terbit, berarti terbit matahari. Ada yang ditulisnya syuruk, kalau syuruk berarti isyraq. Nah, tulu sama isyraq ini beda. Kalau tulu terbit matahari, setelah tulu itu belum boleh sholat masih. Kenapa? Masuk waktu antara tulu sampai isyraq itu berbeda pendapat ulama. Ada yang mengatakan dari tulu masuk waktu isyraq itu Pak, itu ada yang paling mengatakan minimal 8 menit. Ada yang kebanyakan mengatakan 12 menit, ada yang mengatakan sampai 16 menit. Kalau istilah dalam ilmu fikih, satu tombak setelah tulu fajar, setelah terbit matahari, tulu syams, terbit matahari, jangan salat dulu, lewatkan minimal 8 menit. Ada yang mengatakan 12 sampai 16 menit. Jadi kalau kita mengambil aman, ambillah 12. Ya, ada yang mengatakan 16 menit, ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan 8 sudah masuk. Maka kita ambil yang 12 menit. Nah, mungkin Bapak, Ibu-ibu, saudara sering mendengar tentang fadilah orang yang dari sejak selesai subuh duduk di musallahnya, di masjidnya, atau memang masjid terkunci, habis subuh ditutup. Ya, kita boleh nyambung di rumah ibadah dan tetap dapat fadilah. Rasul mengatakan man shalla, dalam riwayat jama'atan, man shalla subuh jama'atan wa qa'ada fi musalla, lalu dia duduk di musallahnya tadi atau di masjid tadi tempat dia salat, yadhkurunallaha, berzikir kepada Allah, termasuk zikir kata ulama cawisan majlis taklim, termasuk zikir tilawatul Quran, ibadah intinya, ibadah sampai masuk waktu isyraq, bukan terbit matahari, sampai masuk waktu isyraq. Tadi ini Pak, ini terbit fajar, ini terbit matahari, ini isyraq. Selesai salat subuh sampai isyraq, dia tidak bergeming, duduk tetap di masjid, di musalla. Atau kalau sekali lagi masjid itu musalla kadang-kadang habis subuh ditutup, dikunci, balik ke rumah melanjutkan ibadah sampai selesai, sampai masuk isyraq, lalu dia salat sunnah 2 rakaat, namanya salat sunnah isyraq. Ini sebenarnya salat sunnah mutlak. Kalau Bapak usolli rakaatain lillahi ta'ala tanpa menyebut sunnah isyraq, dapat fadilahnya. Kalau disebutkan usolli sunnatul isyraq juga boleh. Pahalanya kata Rasulullah, diberikan ganjaran pahala oleh Allah seperti orang yang berhaji dan umrah makbul mabrur. Sallallahu alaihi Nabi. Ini luar biasa Pak. Butuh kesabaran yang lumayan. Apalagi kalau kita seorang yang mungkin punya kesibukan di pagi hari. Kalau seperti kami, alhamdulillah di pesantren, santri mungkin tidak berat menjalankan ini Pak. Tapi kalau bapak-bapak mampu, lebih hebat dari kami. Karena bapak di luar sini punya kesibukan macam-macam, pekerjaan macam-macam. Tapi mungkin kalau maaf Pak ya, yang sudah pensiunan mungkin bisa Pak. Tidak ada kerja, duduk di masjid sampai isyraq, duduk di musala sampai isyraq. Kalau memang masjid musala ditutup, balik ke rumah, jangan ngeteh ngopi, jangan sarapan dulu, jangan sibuk apa, terus bentang sajadah, ingat Allah, zikir, baca Quran, salawat dan seterusnya sampai masuk waktu isyraq. Sekali lagi, ini tulu'ul fajar, ini tulu'ul syams, terbit matahari. Nah isyraq di sini, antara waktu dari sini ke sini haram untuk sholat, dari sini juga haram. Nah masuk sini baru masuk isyraq, masuk waktu isyraq, salat 2 rakaat sunnah, maka diberikan ganjaran oleh Allah seperti orang yang berhaji dan umrah makbul. Bahkan dalam riwayat lain, bersamaku kata Rasulullah. Ini hadisnya sahih ya Pak. Bisa kita dapatkan pahala haji dan umrah setiap hari kalau kita mampu melaksanakan seperti ini. Setiap hari bisa kita dapatkan ya. Nah rugi kalau kita diinjak Allah kesempatan tapi kita ambil Pak. Sekarang Bapak silakan berpikir, mampukah aku menjalankan ini? Ini pemberian hadiah dari Allah. Nah, kemudian saya perjelas lagi, maaf ini bicara tentang sholat isyraq. Jangan pula kita salah memahami. Ada orang dia tunggu waktu isyraq ini, misal Pak, ini masuk subuh, tulu isyams, terbit matahari, lalu masuk isyraq. Katakanlah isyraq ini misal tulu sekarang jam 5:35 misal Pak. Hitunglah 15 menit setelah itu lewat 40, lewat 50. Bukan berarti harus lewat 50 kita langsung meninggalkan ibadah yang lain langsung sholat, tidak. Kalau Bapak kebetulan pengen ngejus Quran dapat sejus, masih sisa 2 lembar, lanjutkan.
Lanjutkan 2 lembar itu, walaupun sampai lewat 5 menit nambah, tidak jadi masalah. Nambah setengah jam pun tidak apa-apa. Yang penting jangan terputus dengan kegiatan yang bukan ibadah. Yang penting jangan terputus dengan kegiatan yang bukan ibadah. Jadi sekali lagi, begitu masuk waktu isyraq, misal kebetulan kita sedang tadarusan Quran atau baca Quran sendiri, kita biasa ngejus 1 juz Quran, kebetulan masih tersisa 2 lembar, apakah kita harus meninggal udah masuk isyraq salat? Tidak, teruskan ibadah itu, sempurnakan 2 lembar itu, selesai. Walaupun itu ternyata nambah 10 menit, tidak jadi masalah. Jangan ke 10 menit, nambah setengah jam pun tidak apa-apa. Yang penting sudah masuk waktu isyraq dan ibadah ini tidak putus. Lalu lakukan salat sunnah itu. Jelas insyaallah Bapak hadirin? Ya. Kemudian masuknya waktu isyraq ini adalah juga masuknya waktu salat duha. Isyraq masuk, berarti duha masuk juga. Cuma bedanya kalau salat duha, ya Pak, dia tidak terikat dengan harus nyambung ini tadi. Kita habis subuh tidak bisa nak bertahan zikir, tapi salat duha kita bisa. Masuk waktu duha dari semenjak masuk isyraq selesai sampai mendekati waktu zuhur. Jelas insyaallah. Kembali kepada pembahasan mengenai waktu yang diharamkan. Jadi ini jelas insyaallah Pak ya. Dari selesai salat subuh sampai tulu syams, terbit matahari, haram. Dari sini nyambung lagi, dari tulu syams sampai masuk waktu isyraq. Masuk waktu isyraq baru kita boleh untuk salat sunnah ataupun salat-salat yang lainnya. Jelas. 2. Pertama, ba'da salat subuh sampai tulu syams. Kedua, dari tulu syams sampai masuk waktu isyraq. Yang ketiga yaitu indal waktu istiwa, ketika matahari berada di tengah-tengah. Nah, tahunya waktu istiwa ini mungkin paling gampang kita berdiri di tengah lapangan, jingok belakang kanan kiri, ada bayangan tak? Kalau tidak ada bayangan kita, berarti matahari tepat di atas kepala kita. Nah, waktu ini diharamkan juga untuk sholat, kecuali di hari Jumat. Kecuali di hari Jumat boleh kita sholat. Waktu istiwa ini meleset sedikit aja, mungkin 1 menit bergeser langsung masuk waktu zuhur. Sebentar waktu istiwa itu Pak, paling lama 1 menit sampai 2 menit dia bertahan. Bergeser 2 menit langsung masuk waktu zuhur. Nah, saat istiwa tidak boleh kita sholat. Ya, sholat apa nanti saya jelaskan. Mudah-mudahan waktu kita cukup. Jadi tidak boleh masuk ketika waktu istiwa terjadi itu, tidak boleh kita sholat apapun. Nanti ada jenis-jenis sholat yang dibolehkan, kecuali di hari Jumat maka diperbolehkan. Jelas insyaallah. Yang keempat yang diharamkan adalah waktu setelah sholat asar sampai masuk maghrib. Setelah sholat asar tidak ada ba'diyatul asar, tidak ada sunnah ba'diyatul asar. Setelah sholat asar sampai masuk maghrib, ini juga diharamkan untuk sholat. Sekali lagi, nanti sholatnya apa kita jelaskan. Ya, tidak semua sholat Pak, sampai masuk maghrib. Nah, ini diharamkan juga. Tidak boleh kita melakukan sholat. Ya, mendekati, maaf, sebelum masuk maghrib itu ada waktu namanya menjelang maghrib, waktu lagi merah, mega merah. Dari mega merah sampai masuk waktu maghrib itu diharamkan untuk sholat. Nah, 5 waktu ini yang diharamkan ini tidak berlaku di Makkatul Mukarramah, di Masjidil Haram Mekah. Kalau Madinah sama, Masjid Nabawi, Masjid Madinah sama dengan kita hukumnya. Ini semua berlaku. Tapi kalau di Mekah dia tidak berlaku. 24 jam non-stop seorang boleh sholat tanpa dilarang secara hukum syariat. Tapi kalau Madinah hukumnya sama seperti kita. Nah, sholat apa yang tidak boleh itu Ben? Ya, sholat apa yang tidak boleh itu? Sholat yang tidak boleh itu ada, saya sebutkan yang boleh Bapak. Yang boleh. Agak kalau lah tahu yang boleh berarti sisanya tidak boleh. Salat yang boleh adalah salat yang hukumnya wajib. Salat yang hukumnya wajib boleh dilakukan di waktu ini tadi. Habis salat subuh sampai ketemu
terbit matahari. Dari waktu matahari sampai ketemu isyraq. Kemudian waktu istiwa. Kemudian waktu setelah asar sampai mendekati maghrib, dan maghrib sampai masuk waktu maghrib. Ini kalau sholat wajib boleh. Maksudnya wajib mana? Bukan asar itu selesai. Emang ada sholat wajib lagi? Ada Pak. Sholat itu wajib, diantaranya sholat mengkodok, kodok sholat, kodok sholat. Contoh, kita semalam seperti yang saya ceritakan kemarin Pak, ya, kita yang biasa sholat isya di masjid, gara-gara pergi tahlilan ba'dal maghrib, selesainya jam 8, isya belum sholat Pak. Kita biasa kalau sudah balik dari masjid sampai rumah, buka baju, makan, mungkin istirahat dengan nonton TV, tidur. Nah malam itu kita jajan pergi tahlilan. Inilah efek buruk kadang-kadang, maaf Pak ya, ngada ke tahlilan habis maghrib, bunyinya habis maghrib, mulainya pakai isya. Masjid langgar kosong galau, kumpul di rumah kita galau. Pas adzan kita lagi acara tahlil, wong komat selesai, masjid tutup, kita masih makan. Selesai bubar balik ke rumah. Ngerasa biasanya kalau balik ke rumah nih, buka baju, makan, mungkin nonton berita TV, tidur jam 9:30. Malam itu ngerasa perut lah makan lah kenyang, buka baju, tidur. Nah misal ini Pak, ini banyak yang ngalami Pak ya, ini yang termasuk kemarin uzur. Apa uzurnya? Lupa. Begitu habis subuh teringat, nah isya semalam belum sholat aku, teringat, maka dia boleh lakukan qada isya setelah sholat subuh. Walaupun tadi kita tahu setelah sholat subuh tidak boleh karena ini sholat hukumnya wajib, maka dijadikan boleh. Jelas insyaallah Pak ya. Sama juga asar, habis asar tadi misal kebetulan ketiduran, capek, letih luar biasa, dalam perjalanan nyampe jam 2, katakanlah nyampe setengah 2, tidur dapat sejam, jadi setengah 2 sampai setengah 3, masih ada waktu 45 menit menuju sholat asar. Kebetulan palak mentak, minum obat mengandung obat tidur, lewat bangun-bangun adzan asar, sholat zuhur belum. Nah gimana nih? Sebetulnya kita boleh Pak, kalau waktu asar itu kan masih panjang, kodok dulu sholat zuhur baru sholat asar, boleh. Tapi kalau kita sholat asar dulu baru kodok pun boleh, karena dia hukumnya wajib. Jelas Pak. Termasuk contoh wajib lagi apa? Sholat jenazah. Sholat jenazah ba'da sholat asar tanpa khilaf boleh. Walaupun ada sebagian termasuk Masjid Agung gitu Pak, Sultan Mahmud Badruddin gitu, dia dari adat dari dulu kalau ada jenazah asal ya, dia sholat dulu jenazah baru sholat asal. Silahkan apa-apa, cuma efek buruknya habis mayit wong langsung ngusung jenazah, belum sembahyang asal. Ini yang mesti dibaca. Wong ini langsung mentuk ke jenazah, langsung ngawa ke kuburan, sembahyang asal belum. Nah boleh sholat asar dulu, setelahnya baru sholat jenazah. Kenapa hukum sholat jenazah wajib? Hukum sholat jenazah itu wajib. Termasuk yang wajib juga nazar. Nah nazar boleh dilakukan di waktu-waktu yang diharamkan tadi. Misal ada seorang, dia nunggu kelahiran anaknya Pak di malam hari. Lalu dia ngomong, ya Allah, kalau malam ini istriku melahirkan anak laki-laki dengan selamat tanpa mengalami musibah, masalah apa, dak sesar, lancar luncur, aku nazar sholat 10 rakaat. Aku nazar sholat 10 rakaat karena Allah Ta'ala, begitu aku dapat itu kabar. Begitu dapat kabar aku nak sholat 10 rakaat karena Allah Ta'ala. Ini sholat sunnah sebetulnya, tapi karena dinazarkan hukum menjadi wajib. Kebetulan dia ngomong, begitu aku dapat kabar aku nak sholat 10 rakaat. Habis sholat subuh balik dari masjid, balik ke klinik, dikabari selamat Pak, anak bapak lahir, laki-laki, sehat walafiat, bini selamat. Wajib dia tunai ke Pak sholat tadi. Kalau dia tak ngomong, begitu aku dapat kabar, boleh dia lakukan di waktu duha, kapanpun boleh untuk menunaikan nazarnya tadi. Karena dia ngomong, begitu aku dapat kabar aku nak sholat,
Begitu dapat kabar, ternyata waktunya ba'da subuh. Kan tidak boleh sholat setelah subuh. Tapi karena ini nazar, dan nazar itu hukumnya wajib, maka boleh dia untuk melakukan itu. Jelas insya Allah. Nah, oke. Ikhwani rahimani rahimakumullah. Lalu sholat apa lagi yang dibolehkan? Di samping sholat wajib, kita mengenal ada sholat sunnah nih Pak. Ada yang disebut dengan istilah sabab mutaqaddim, sebab duluan baru ada sholat. Ada yang namanya sebab mugorin, sebab sama sholat bareng. Ada yang sabab mutaakhir, sholat dulu baru muncul sebab. Saya ulangi, 3 jenis sholat sunnah. Ada yang dikenal dengan istilah sabab mutaqaddim, ada sebab dulu baru ada sholat. Contoh, sholat sunnah tahiyatul masjid. Masuk masjid dulu baru sholat sunnah, atau sholat sunnah dulu baru masuk masjid? Masuk masjid dulu. Jadi sebab itu terjadi duluan, baru ada tuntutan sholat sunnah. Boleh hukumnya. Bapak datang jam 5:30, nunggu maghrib, masuk masjid, sunnah sholat. Sholat sunnah tahiyatul boleh, tidak diharamkan. Tidak diharamkan. Masuk masjid nak sholat Jumat kebetulan, atau nak sholat dhuhr kebetulan waktu istiwa, yang tadi diharamkan. Kita pengen sholat sunnah tahiyatul masjid, boleh, tidak dilarang. Karena sebabnya duluan, baru adanya sholat. Contoh lagi apa Beb? Sholat sunnah wudhu. Sholat sunnah wudhu, sholat dulu apa wudhu dulu? Wudhu dulu. Adanya wudhu baru adanya. Jadi sebab itu datang duluan, baru datang tuntutan sholat. Contoh, misal ya, kita di rumah, kalau tadi kan di masjid, misalnya di rumah, kebetulan memang kita orang yang suka menjaga wudhu. Habis sholat subuh, balik dari masjid ke rumah, sampai rumah kita buang air. Setelah buang air, kita ngambil wudhu lagi, disunahkan. Wudhu itu bukan untuk nak sholat baik Pak, sepanjang hari-hari kita, kalau bisa jangan putus wudhu. Begitu kita sudah selesai wudhu, ini habis sholat subuh, bolehkah kita sholat sunnah? Boleh. Sholat sunnah wudhu. Kenapa? Karena wudhu dulu ada, baru adanya sholat. Ini namanya sholat sunnah yang didahului oleh sebab, baru munculnya sholat. Contoh tadi sholat tahiyatul masjid. Contoh lagi sholat sunnah wudhu. Jadi kalau kita lagi duduk di masjid habis subuh Pak, ada orang masuk masjid sholat sunnah, jangan dilarang. Walaupun kita tahu dia ini sudah sholat subuh tadi. Nah sholat sunnah apa? Ternyata dia batal ngambil wudhu belakang. Masuk lagi dia niatkan sholat sunnah tahiyatul masjid sama sholat sunnah wudhu, boleh hukumnya. Jelas insya Allah. Ya. Jadi kalau sebab mutaqaddim boleh. Tapi kalau sebabnya sebab mugorin itu, ini pertama mutaqaddim Pak, sebab duluan baru adanya sholat. Nah kalau yang sebab sama sholatnya bareng, apalagi yang sholat dulu baru sebabnya muncul, itu tidak boleh. Contohnya apa? Ya, sholat, sebab yang bareng ini boleh. Ya maaf, sebab yang bareng ini boleh. Yang tidak boleh kalau sebabnya sholat dulu baru ada sebab. Contohnya apa ini? Contohnya sholat hajat. Sholat hajat, sholat istikharah. Sholat dulu baru muncul jawaban. Sholat dulu baru gobul hajat. Ini tidak boleh. Yang seperti itu tidak boleh. Atau sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah karena Allah Ta'ala usolli raka'ataini lillahi ta'ala. Boleh. Tanpa ada nama Pak. Usolli raka'ataini lillahi ta'ala. Jadi jangan kaget kalau kita dengar pernah bahwasannya seperti tokoh sufi perempuan Rabi'atul Adawiyah, terkenal nama ini Pak. Ya, itu sehari-hari sholatnya 1000 rakaat. Sholat apa Bib? Aku lagi hitung lah, sholat sunnah. Dari melek mata sampai tidur lagi tuh, cuma ada sampai 120 rakaat. Ini 1000 rakaat sholat apa? Sholat sunnah mutlak. Ya, sama seperti puasa. Orang juga ada namanya puasa mutlak. Senin Kamis ada, Selasa Rabu kan tak kati puasa sunnah Rabu Selasa. Tapi dia pengen puasa, boleh tak? Boleh. Niatnya apa? Nawaitu shauma wadin lillahi ta'ala. Niatku puasa besok karena Allah. Itu boleh. Namanya salat sunnah mutlak, puasa mutlak. Nah, salat sunnah mutlak tak boleh di waktu yang diharamkan tadi. Atau sebab mutaakhir.
Ya, sebab takhir itu sebabnya kaget, sholatnya sekarang. Contoh tadi sholat sunnah hajat, sholat istikharah. Nah, ini tidak boleh. Atau sholat sunnah mutlak, ini tidak boleh. Jelas insya Allah Ta'ala. Jadi sebenarnya tidak boleh itu tidak banyak, malah banyaklah yang diperbolehkan. Sholat, jadi kalau habis maghrib, habis sholat asar, habis sholat subuh, tidak ada sholat sunnah. Benar, sholat sunnah ba'diyah tidak ada. Ya. Kemudian sholat yang boleh diantara sholat wajib. Wajib itu boleh jadi bentuknya qadha atau bentuknya sholat itu adalah sholat nazar wajib. Nah, mana kalau kita sudah menjamak sholat, menjamak takdim. Contoh asar kita majukan di waktu zuhur, namanya jamak takdim. Nah, sekarang masuk waktu zuhur, kita sholat zuhur berjamaah. Selesai assalamualaikum langsung kita sambung sholat asar. Sementara baru jam 1, masih di waktu zuhur. Kalau kami nak sholat ba'diyah zuhur, boleh tak? Kan ada ba'diyah zuhur, Pak. Maka jawab ulama memang ada khilaf. Kebanyakan mengatakan tidak ada lagi sholat, karena sudah tutup oleh sholat asar. Ba'da asar tidak ada lagi sholat sunnah. Lagian maaf, ketika kita ngambil uzur itu, Pak, dalam keadaan musafir kebanyakan, Allah tuh nak ngeringankan kita. Jadi yang namanya sunnah itu boleh dilepas. Sholat yang nanti dibolehkan sekarang. Sholat 4 boleh dipotong jadi 2. Kita nak nambah sholat sunnah. Jadi tidak perlu sholat sunnah itu tidak apa-apa ketika memang kita musafir. Nah, seperti tadi kasusnya karena kita sudah jamak takdim, sudah asar duluan di waktu zuhur, maka selesai itu tidak ada sholat sunnah, karena sudah masuk, seakan-akan masuk waktu asar, karena kita sudah sholat asar. Ma'asyar ikhwan hadirin rahimani rahimakumullah. Baik, itulah beberapa contoh sholat-sholat yang waktu-waktu sholat yang diharamkan atau dalam makna dimakruh tapi syadidul karohah, mendekati haram. La ilaha illallah. Di sini dicontohkan oleh beliau banyak salat-salat sunnah yang diharamkan, termasuk salat sunnah ihram. Salat sunnah ihram. Ya, itu juga tidak boleh kalau kita lakukan di waktu ba'dal asar atau ba'dah subuh. Ya, itu tidak dikenangkan. Salat istikharah, kemudian salat ada namanya di sini salat orang untuk melakukan perperangan. Itu ada, walaupun kita mungkin tidak pernah sepanjang hidup menjalankannya. Salat sunnah hajat, termasuklah juga salat sunnah safar. Disunahkan kalau kita nak pergi, Pak, melakukan musafir, disunahkan sebelum keluar dari rumah salat sunnah 2 rakaat, salat sunnah safar namanya. Nah, ini juga sama. Kalau di waktu yang tadi diharamkan tidak boleh dilakukan. Jadi jangan dilakukan ba'da subuh atau badal asar atau di waktu istiwa. Nah, sekali lagi, waktu istiwa tidak berlaku haram kalau jatuh di hari Jumat. Itu untuk semua di muka bumi Allah. Kalau untuk kota Mekah, Masjidil Haram, itu sepanjang hari tidak ada larangan orang untuk sholat. Jadi ba'da subuh nak sholat sunnah boleh. Ya, kalau kita yang tidak paham masuk Mekah, itulah pentingnya kita belajar tadi, Pak, ya. Kalau kita tidak paham masuk Mekah, habis sholat subuh juga orang sholat sunnah kita marahi. Oi, haram, tidak boleh. Ya. Padahal itu di Mekah, di Masjidil Haram Mekah. Tapi kalau di Masjid Nabawi memang tidak boleh. Memang tidak boleh. Nah, kemudian yang boleh juga, Bapak, termasuk hukum wajib, namanya salat i'adatus shalah. Tadi qada. Nah, ini i'adatus shalah. Apa itu i'adatus shalah? Mengulangi salat. Kita sudah salat, lalu kita salat lagi. Boleh. Bahkan itu dianjurkan, bahkan termasuk Imam Syuyuti rahimahullah ta'ala mengumpulkan dari hadis-hadis Rasulullah, termasuk salah satu kelompok yang dari 70 kelompok orang yang bakal dapat naungan di padang mahsyar dari panas terik matahari. Apa itu i'adatus shalah? Mengulangi salat. Kita sudah salat tapi kita salat lagi dengan salat yang sama. Ada banyak sebab, di antaranya contoh, Bapak datang sini salat zuhur, diasuhkan masjid, kadang-kadang zuhur, Pak, tak buka, asar tak buka, kata, kebetulan kita sholat, adzan kita, Pak, adzan kita, sisip kita juga jadi imam.
Nah ini bukan sesip, tak kata makmum. Tunggu ke 10 menit, lah berbunyi, kata yang datang. Kalau dengar lagi, tunggu kalau tidak datang juga. Sudah kita, daripada aku terkacip di bahasa kita, salat kita dewean. Salat dewean asal. Begitu selesai salat, ada uang baru masuk. Salat belum, nah sudah. Jadi aku rasa salat, ngapa kau lambat kita? Tidak. Kalau di dewean Pak, kalau dia sendiri atau dia berjamaah datang, ikutlah di salat untuk mendapatkan fadilah salat berjamaah. Kita boleh mengulangi lagi. Jadi imam boleh, jadi makmum juga boleh. Cuma kalau jadi imam harus disebutkan kalimat i'adatus shalah, imaman. Kalau kita salat 5 waktu biasa, Bapak hadirin, ibu-ibu, imam ini tidak wajib ngatakan dalam niatnya usolli fardhul maghribi imaman, tidak wajib. Kalau makmum wajib makmuman. Kecuali di beberapa jenis salat, imam harus melintaskan niat imaman. Di antaranya salat i'adatus shalah tadi. Kalau kita ngulangi salat, kita sudah salat lagi, jadi kandung imam, maka di situ diniatkan usolli fardhul, misal zuhur tadi Pak ya, usolli fardhul zuhri i'adatan imaman. Usolli fardhul zuhri i'adatan imaman lillahi ta'ala. Termasuk yang wajib menghadirkan niat imaman dalam salat bagi imam, salat Jumat. Kalau salat 5 waktu, imam tidak wajib mengatakan imaman dalam salat itu Pak, niatnya. Tapi salat Jumat wajib bagi imam untuk mengatakan imaman. I'adatus shalah. Gambaran lain i'adatus shalah itu, Bapak udah salat, balik ke rumah nyengok bini kita baru nak salat. Bini kita ngemang, Bapak udah salat, sudah. Oh, aku nunggu nih, aku nyangka nak belum salat, nak salat sama kau. Ya sudah dapat, aku masih punya wudu. Salat lagi Pak, temenin bini kita. Boleh, boleh. Bahkan di sini masya Allah, mawaddah warahmah bakal diberikan Allah. Bahkan itu bisa kita rencanakan Pak. Alhamdulillah kami dulu pernah mengalami seperti itu dulu. Ya, jadi istri kita biar juga dapat fadilah salat berjamaah. Contoh subuh. Saya tidak tahu di sini berapa jedah waktu antara adzan qomat subuh. Nah ada sebagian musola ya di daerah Ilir Timur 2 terutama Pak, itu mulai dari daerah 16, 15 Pak Ulu, 14, 15 Ilir sampai Labuan Baru, itu rata-rata mereka adzan subuh sama qomat paling cepat seperempat jam. Ada yang sampai 20 menit. Nah seperti itu kita bisa lakukan, dapat 2 Pak. Salah besar, minta maaf Pak ya, kalau kita milih aku nak sholat sama rumah belah, tak usah ke masjid. Kita seakan-akan disuruh milih 2, sholat ke masjid, bini ke sholat dewean. Kalau ke sholat di rumah, bini ku berjamaah, tapi aku tak ke masjid. Tidak. Kalau masjid ini Pak punya prinsip, aku ngimami bini di rumah, aku ngimami keluarga di rumah, jadi tak ke masjid, aku kosong masjid Pak. Masjid kita kosong, yang ngisi budak bujang sama dudung, yang berbini sholat di rumah galau. Enggak, ada solusi. Apa itu? I'adatus shalah tadi. Kalau memang jedah waktu itu panjang, rumah kita pun dekat dengan masjid, begitu adzan selesai, kita sama bini sudah bangun sebelum subuh. Adzan selesai, sholat sunnah. Habis sholat sunnah, kita sholat duluan sama bini kita, ngimami dia. Selesai sholat, lari ke masjid, sholat lagi, ikut berjamaah. Ini yang paling cakep. Atau kalau tidak bisa, sempit waktunya, qomat cepat, sholatlah dulu di sini. Sholat dulu di sini, selesai sholat, balik ke rumah, ngimami bini kita. Jadi bini kita tetap dapat fadilah berjamaah, dan kita mendapatkan fadilah i'adatus shalah. Jelas Pak? Jadi alasan i'adatus shalah itu diantaranya tadi, kita sholat duluan belum berjamaah, lalu mendapatkan ada orang yang bisa diajak berjamaah, atau ada kelompok orang baru masuk, mereka akan melaksanakan salat berjamaah. Disunahkan kita tegak lagi, salat lagi. Kalau mereka nyuruh kita jadi imam, boleh. Kalau memang kita pantas secara hukum syariat jadi imam. Kalau tidak, kita jadi makmum. Nah, termasuk kami dapatkan banyak daripada ikhwan kita, termasuk guru-guru kita Pak, jangankan tidak salat berjamaah, mereka orang-orang soleh itu Pak, terlambat serakaat baik ngerasa rugi, terlambat takbiratul ihram ngerasa rugi.
Kalau imam sudah Bismillahirrahmanirrahim, itu fadilah takbiratul ihram lepas dari dia. Walaupun rakaat dapat, sangkingnya tadi dia takut merasa rugi besar. Begitu selesai dia sholat, ada orang baru sholat, dia ngikut lagi, biar dapat fadilah, mendapatkan fadilah takbiratul ihram bersama imam. Jadi i'adatus shalah ini terjadi di zaman Rasulullah. Rasulullah sudah sholat. Begitu selesai Nabi sholat, ada seorang sahabat baru datang terlambat. Maka Nabi ngomong sama sahabat, man batasaddaq di hadzal rajul, siapa yang nak sedekah sama budak ini? Sahabat nyambung, maksud sedekah pahala. Tegak dia langsung sholat berjamaah, ngulangi sholatnya. Pernah lagi Nabi SAW waktu itu sholat. Selesai Nabi sholat, Nabi tengok di belakang ada beberapa orang yang tidak ikut sholat. Lalu Nabi tegur, kenapa kamu tidak melok sholat? Kami sudah sholat ya Rasulullah di kampung kami. Kata Nabi, kalau kamu sudah sholat lalu mendapatkan ada orang lain melakukan sholat, maka ikuti sholat lagi, kata Nabi. Apalagi imamnya Rasulullah. Nah, termasuk Pak, ini bukan berlebihan ya. Misal kita sesama biasa, awam, sholat berjamaah. Selesai kita sholat, ada ulama besar yang terkenal dengan kesolehannya, orangnya Masya Allah istiqomah, datang sholat, disunnahkan ikut Nabi sholat untuk mengambil afdoliyahnya. Kemungkinan sholat dia lebih dekat ijabah oleh Allah dibandingkan sholat kita tadi, walaupun ini sunnah. Jadi ketika kita dapatkan ada orang soleh, orang alim, ulama baru masuk sholat, melok lagi kita sholat, walaupun dia ada rombongan, bukan lewean, dia tidak butuh kita, tapi kita pengen dapat keberkahan itu, kita ulangi lagi sholat tadi. Nah, ini termasuk sebab untuk melakukan i'adatus shalah. Nah, untuk i'adatus shalah itu boleh dilakukan walaupun itu sudah sholat asar atau kita sudah sholat subuh. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Masyaallah ahbab rahimanahumullah, untuk malam ini mungkin kita sampaikan di sini, sudah masuk waktu Isya. Jadi kita paham ada beberapa waktu-waktu yang diharamkan untuk sholat, dan sholat yang diharamkan itu hanya beberapa jenis saja, bukan semua sholat tidak boleh kita lakukan. Mudah-mudahan dengan penjelasan kita malam ini bertambah wawasan kita dan kita bisa lebih luas, lebih leluasa dalam menjalankan sholat atau ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja Bapak Alhamdulillah, insyaallah sudah ada halangan ya, kita sambung lagi malam Senin yang akan datang insyaallah taala. Ini saja yang bisa kami sampaikan, lebih kurang minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal adzan Isya. Kalau ada yang mau berwudu silakan. Doa Palestina ya.